Baik, Bapak Ibu guru, calon guru penggerak, perkenalkan kami bertiga, saya sendiri Gregorius Lowo, Natalia Anung Lelang Rian, ya, kemudian Imelda Margareta Ose. baik, kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lembata. Perkenankan pada video kali ini kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Sore Ibu Natalia, senang bertemu dengan Ibu pada sore hari ini ya Ibu ya. Ya, baik. Baik, pertemuan kita hari ini adalah untuk melakukan percakapan pra-supervisi ya Ibu ya. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada 3 kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Ibu ya. Baik, saya ingin bertanya Ibu Natalia, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari ketiga kompetensi inti yang sudah saya sebutkan tadi Ibu? Baik, Pak Boris, terima kasih banyak. Dari ketiga kompetensi yang sudah Pak sampaikan tadi, saya akan memilih 2 kompetensi untuk saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah kompetensi mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, Pak. Oke, bagus ya Ibu Natalia ya. Iya, Pak. Bagian mana yang nanti Ibu ingin untuk saya amati dari kedua kompetensi inti yang sudah Ibu sebutkan tadi? Mungkin yang lebih spesifik. Baik, begitu Pak. Ibu. Ya. Ya. Jadi yang lebih spesifik untuk saya dari kedua tadi kompetensi inti yang sudah saya sebutkan tadi adalah yang paling spesifik untuk saya adalah mendengarkan aktif. Iya. Baik Ibu Natalia ya, jadi dari kedua kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi itu, yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan adalah pada kompetensi mendengarkan aktif ya. Oke, baik Ibu Natalia. Lalu bagaimana penilaian Ibu Natalia sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya. Baik Pak Boris, terima kasih. Dalam percakapan coaching saya dapat menggali potensi dari coach saya sehingga ia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami atau dihadapinya. Seperti itu, Pak. Oke. Ya. Baik Ibu Natalia ya, jadi yang saya tangkap di sini adalah dalam percakapan coaching itu Ibu dapat menggali potensi dari coach ya, dari coach Ibu sehingga si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan atau apa yang sedang dia alami ya, Ibu ya. Baik. Selanjutnya apa kira-kira harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini, Ibu Natalia? Baik Pak, ini saya sangat berharap agar dalam percakapan coaching kita pada hari ini saya dapat menerapkan alur tirta dengan baik. Nah, itu baik, harapan Ibu, ya. Saya Pak. Oke, baik. Jadi harapan Ibu adalah percakapan coaching ini dapat menerapkan alur tirta ya dengan baik ya Ibu ya. Oke, baik Ibu Natalia, harapan saya dan juga harapan Ibu pastinya ya, semoga proses coachingnya dapat berjalan dengan baik ya Ibu ya. Oke, baik Ibu Natalia, selamat sore Bu. Terima kasih Pak Boris. Oke, sama-sama Ibu Natalia. Selamat sore untuk Pak Boris dan Ibu. Selamat sore Bu. Baik, terima kasih atas pertemuan kita pada sore hari ini. Apa kabar? Ya, baik Ibu. Baik, luar biasa ya. Kita semua dalam keadaan yang sehat sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita pada sore hari ini. Baik, sebelumnya saya mau menyampaikan kepada Ibu Iwel ada beberapa pertanyaan sedikit
yang berkaitan dengan kegiatan kita ya, Ibu Mel. Ya, Ini baik, sebelumnya saya merasa senang sekali bisa bertemu dengan Ibu ya. untuk ngobrol kembali pada hari ini. Ya, kira-kira apa nih tujuan Ibu Limel mengajak saya untuk ngobrol hari ini? Oh iya, Ibu. Baik. Begini, Ibu. Saya mengajak Ibu ngobrol pada hari ini karena memang ada masalah yang saya hadapi di sekolah saya yang bersangkutan dengan anak-anak saya, Ibu. Anak-anak saya yang kurangnya keaktifan mereka dalam belajar. Mungkin hanya itu saja, Ibu. Baik, oh ya. Jadi kurang aktif ya Iya, Bu. belajarnya anak di dalam kelasnya Ibu ya. Ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu peroleh dari percakapan kita pada hari ini? Ya, Ibu. Baik, jadi yang ingin saya peroleh dari percakapan kita sore ini adalah saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, itu bagaimana cara untuk mengatasi anak-anak yang kurang fokus atau kurang konsentrasi, kurang semangat dalam belajar. Baik Ibu ya. Ya, Berarti yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini adalah mau bagaimana cara mengatasi ya, Ya. mengembalikan konsentrasi mereka dalam belajar di dalam kelas khusus. Oke, baik. Ibu, masalah apa yang Ibu hadapi ya sesungguhnya dan sebenarnya Ibu hadapi di kelas? itu pada saat cara saya memberikan pembelajaran itu tuh siswa tuh kurang semangat, kurang fokus. Lalu ada lagi itu yang mereka tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Itu mereka tuh kurangnya semangat, kurang keaktifan mereka itu sangat kurang dalam proses belajar. Jadi baik di rumah, di sekolah itu mereka kurang karena pekerjaan rumah yang saya berikan juga mereka tidak kerjakan. Di kelas pada saat proses pembelajaran juga mereka kurang aktif, semangat gitu. Oh ya, berarti masalah yang Ibu hadapi itu kurang aktif mereka dan adanya kesibukan di rumah ya, banyak pekerjaan yang mereka lakukan di rumah itu merupakan penyebabnya ya Bu ya, yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin kira-kira ada faktor lain dari itu, faktor penyebab tadi yang sudah Ibu sampaikan, mungkin ada lain faktornya sehingga mereka jadi tidak aktif dan malas mengerjakan tugas tadi. Jadi mungkin kalau untuk yang di rumah, pekerjaan rumah yang mereka tidak selesaikan itu mungkin satu itu kurang kontrol dari orang tua. Lalu kalau di dalam kelas itu mungkin satu itu media pembelajaran yang saya gunakan itu belum pas untuk mereka. Itu penyebab yang saya amati sekarang itu mereka tidak kerjakan pekerjaan rumah, berarti kurang kontrol dari orang tua. Jadi kalau di kelas mungkin media dan metode pembelajaran yang saya gunakan itu belum sesuai gitu. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin dari ada perbaikan ya Bu ya, perbaikan dari anak sendiri juga dari kita sebagai guru di kelas. Memperbaiki kita punya proses pembelajaran seperti itu, sehingga menarik minat atau bakat belajar siswa tadi. Baik Ibu, itu persoalannya. Yang mau saya tanyakan lagi yaitu bagaimana cara Ibu menciptakan situasi untuk memotivasi kembali belajar anak, supaya aktif kembali seperti itu. Untuk menciptakan motivasi, untuk menciptakan suasana belajar di kelas yang menyenangkan, itu yang pertama yang saya pikirkan, yang mau saya lakukan itu saya harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sehingga bisa menarik minat siswa untuk belajar.
itu yang bisa saya lakukan. Iya. Ya, Jadi itu yang sudah ibu lakukan. ya itu yang sudah Itu yang saya ibu lakukan. sudah Ya. lakukan. Sudah ibu lakukan. Mungkin ada cara lain yang lebih spesifik atau lebih baik untuk bisa menarik Nah, minat belajar Jadi, anak tadi. baik Ibu, jadi untuk cara tadi yang saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi tadi, tetapi juga masih kurang fokus. Lalu saya memilih satu cara lagi itu, sebelum memulai pelajaran itu saya harus membuat keyakinan kelas. Kita kami sama-sama guru bersama siswa kami membuat kesepakatan kelas, sehingga proses belajarnya itu bisa menyenangkan, bisa nyaman, bisa aman. Kami harus membuat kesepakatan kelas bersama. Luar biasa ya Ibu Mel ya. Ya. Dari apa yang sudah ibu sampaikan kepada saya tadi, saya merasa bahwa ternyata sudah ada cara yang ibu buat ini untuk mengaktifkan kembali anak di dalam kelas dengan cara membuat kesepakatan kelas tadi, mengaktifkan mereka kembali. Baik Ibu, kejadian seperti ini kira-kira hanya terjadi di dalam kelas atau memang ada kelas-kelas lain yang mengalami hal yang sama seperti itu? Kalau untuk pengalaman ini, setelah saya bercerita dengan teman-teman guru, rekan-rekan guru saya, mereka juga menemukan masalah yang sama seperti ini. Lalu mereka mensharingkan bahwa kita harus sebelum pembelajaran itu kita harus membuat kesepakatan kelas untuk mendapatkan suasana belajar yang nyaman. Jadi tidak terjadi di kelas saya saja, tetapi ada beberapa kelas juga terjadi seperti itu. Luar biasa, berarti ibu bisa men-sharingkan apa yang ibu rasakan dengan teman atau saling berkolaborasi ya. Untuk menyelesaikan masalah tadi, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Itu yang paling itu sudah pas untuk atau sudah cocok sehingga bisa mengaktifkan anak kembali ya. Iya. Begitu juga dengan temannya ibu rekan sejawat tadi. Teman sejawat saya tadi itu juga dia membuat kesepakatan kelas bersama. Nah, luar biasa ya Ibu Imel untuk percakapan kita pada hari ini. Jadi ada beberapa cara yang lebih baik lagi ternyata sudah pas untuk anak-anak, dan sekarang kira-kira mungkin ada aksi nyata yang mau ibu buat untuk tindak lanjut selain cara-cara tadi. Mungkin ada aksi yang akan ibu buat atau yang sudah ibu rencanakan mungkin ke depannya nanti ibu? Iya. Ada, jadi nanti ke depannya ini saya sudah menemukan cara tadi bahwa harus membuat kesepakatan kelas, dan itu saya sudah mencoba. Dan sudah. Untuk pembelajaran selanjutnya itu sebelum memulai pelajaran itu kami harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu setiap hari. Nah, itu kami harus membuat kesepakatan terlebih dahulu sehingga kami bisa mendapatkan suasana kelas yang nyaman. Jadi kesepakatan kelasnya itu dibuat setiap hari ya? Saat pembelajaran. Saat pembelajaran. Jadi setiap mata pelajaran ada kesepakatan kelas ya Bu? Iya, benar. Oh iya, benar. Berarti lebih terarah ya, kita bisa tahu itu menjadi kesepakatan dalam setiap pembelajaran ya Ibu ya, Ibu Imel ya. Baik. Nah, kira-kira aksi yang Ibu buat ini kapan akan Ibu lakukan atau akan dilaksanakan? Ya, baik Ibu, jadi aksi yang saya rencanakan ini akan secepatnya saya buat dalam semester tahun pelajaran baru ini. Mungkin minggu depan hari Seninnya itu saya sudah, karena kegiatan pembelajaran sudah dimulai, maka saya mulai melakukannya. Nah, sepertinya kalau lebih cepat lebih baik bagus ya, karena ini berkaitan dengan kesepakatan yang dalam proses pembelajaran, sehingga lebih cepat lebih baik ya Ibu ya. Nah, kira-kira siapa atau pihak-pihak yang terlibat dalam aksi Ibu? Aksi apa yang Ibu buat? Kira-kira siapa yang terlibat? Pihak-pihak mana yang terlibat? Jadi dalam aksi saya ini itu terjadi dalam kelas, maka yang terlibat itu tentu saya sendiri sebagai guru kelas dan juga siswa-siswa saya di kelas. Mungkin itu Ibu. Ya. Baik, luar biasa ya Ibu ya. Nah, jadi apa komitmen yang Ibu Imel buat terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Komitmen yang menjadi komitmen Ibu akan aksi yang Ibu akan lakukan. Jadi komitmen yang harus saya lakukan itu, saya harus
setiap kali pembelajaran saya harus melakukan kesepakatan kelas hingga memperoleh suasana kelas yang nyaman dan kondusif sehingga anak-anak juga bisa konsentrasi, bisa fokus, bisa aktif dalam proses pembelajaran. Berarti kesepakatan kelas ini menjadi kunci ya, Ya, kunci untuk bisa mengaktifkan kembali anak-anak dalam proses pembelajaran. Iya, ya, iya. Berarti sangat luar biasa ya kita melakukan membuat kesepakatan kelas itu menjadi kunci utama ya. dalam proses pembelajaran. Baik Ibu. Mungkin ada hal-hal lain yang Ibu mau sampaikan pada saat ini? Untuk Sampaikan. untuk itu mungkin belum ada Ibu, tapi nanti ke depannya ketika saya mengalami kesulitan mungkin saya bisa menghubungi Ibu lagi supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Ibu. Luar biasa Ibu, terima kasih. Mungkin bagaimana perasaan Ibu setelah berbagi pengalaman dengan saya? Jadi ketika saya berbagi pengalaman dengan Ibu, pada saat ini saya merasa lega. Saya merasa lebih senang, bahagia karena saya bisa berbagi dengan Ibu dan saya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Saya bisa menemukan solusi sendiri. Hanya itu saja Ibu. Oke, baik Ibu Imel. Terima kasih banyak atas pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya ya. Ya Ibu. Baik. Selamat sore Ibu Natalia. Selamat sore Pak Boris. Iya, senang kembali bertemu lagi ya di kesempatan Saya juga senang sekali, Pak. kita kali ini. Baik Ibu Natalia, pertemuan kita pada kesempatan ini adalah sesi pasca observasi ya. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Ibu ya, Ibu Iya. Natalia ya. Iya Pak. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ketika Ibu melakukan coaching, kira-kira terhadap kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi, Iya. bagaimana Ibu menilainya? Apa performanya? Silakan Ibu. Baik Pak Boris, terima kasih. Jadi dalam percakapan tadi, saya bersama coach saya tadi itu, percakapan coaching tadi saya rasa sudah sangat baik. Saya rasa sudah sangat baik Pak Boris, karena coach saya sangat antusias dalam proses tadi. Dia sangat antusias sehingga saya juga sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur kita dengan baik Pak. Seperti itu Pak. Iya. Baik ya Ibu ya. Oke. Nah, terhadap jawaban Ibu ini, menurut Ibu apa yang membuat Ibu Natalia menilainya demikian? Iya. Ya, bahwa sudah sesuai dengan alur kita begitu Ibu. Boleh? Jadi karena percakapan coaching tadi sangat aktif dan terbuka. Dia sangat aktif dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan atau persoalan yang dihadapinya. Sehingga saya menilainya demikian. Seperti itu Pak Boris. Baik, Ibu Natalia, Iya Pak. boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Tentu Pak. Oke, baik ya Ibu Natalia. Iya Pak. Ibu Natalia sudah melakukan coaching dengan alur tirta sudah cukup baik ya Ibu ya, Iya. sesuai dengan standar yang kita rujuk. Tetapi mungkin ada satu sesi yang terlupakan Ibu. Iya. Ya, di sini tadi saya mengamati di proses awal tadi itu Ibu Natalia bersama Ibu Email si coach ini tidak melakukan mindfulness ya Ibu ya. Iya. Iya Pak. Ya menurut saya ya harus ya Ibu ya, Iya. untuk meningkatkan konsentrasi. Iya Ya, Pak. begitu ya Baik Bu Pak ya. Boris. Oke. Nah, terhadap apa yang saya sampaikan ini,
Ibu Natalia. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hasil yang sudah saya sampaikan ini, Ibu? Yang barusan ini, Ibu. Iya, Ya. pendapat saya baik Pak. Nanti pada pertemuan berikutnya lagi saya akan melakukan mindfulness, kesadaran diri agar bisa mengembalikan konsentrasi untuk melanjutkan pembahasan atau kegiatan kami nanti Pak. Oke, baik Ibu Natalia ya. Iya Pak.